Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang pada podcast Gerakan Guru Berkualitas, Gerutas Indonesia. Pak Husni, kawan-kawan saya atau adik-adik saya generasi milenial sekarang ini kan cara pandangnya kan agak lebih instan dan materialistik, katakanlah gitu. Bagaimana kita mau mengembangkan pendidikan, mendobrak keterbatasan di sekolah, sementara dirinya sendiri dihimpit oleh problem-problem yang menyita pemikiran-pemikiran dia, menyita waktu dia, yang ya lingkungannya sangat deras. Bagaimana mensikapi yang seperti ini, Pak Husni? Iya, itu pada generasi yang sekarang itu kelihatan sekali. Ya, kelihatan sekali orientasi kepada material itu lebih kuat. Ya. Karena mencari sesuatu itu harus dilihat saya dapat apa. Itu anunya itu. Memang itu perubahan. Ya, kita harus realistis. Ya, memang itulah anak-anak yang sekarang seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti itu, ya kita harus lari kembali. Sebenarnya kamu itu ingin berubah nasib enggak? Ya, kalau ingin berubah nasib, ya orang itu tidak pernah nasib itu langsung berubah seperti simsalabim langsung jadi. Tidak pernah itu. Nasib itu akan selalu yang itu kalau orang dengan gambling, judi, ya itu mungkin dia sekali langsung jadi menang. Tapi begitu kalah dia terpuruk jauh ke sana. Itu kan gitu ya. Tapi melalui satu proses. Proses ingin kaya boleh bagus. Semua orang ingin kaya. Tapi kaya itu kan harus dikejar, dicari gimana cara supaya saya menjadi kaya. Nah, sama dengan tadi, ketika kita ingin mendapat sesuatu yang lebih besar, kita jangan langsung mau instan, ini jadi udah. Kalau jadi ya tadi gambling tadi. Gambling itu sangat rawan untuk jatuh. Ya, untuk jatuh akan sangat rawan. Tetapi kalau kita tadi melihat, oke, saya ingin ke sana, maka saya harus buat rencana. Gimana saya membuat rencana untuk sampai ke sana? Saya ingin punya rumah dan punya mobil. Gimana cara supaya saya hanya guru. Ya, kalau gitu kan, kalau sudah ada rencana, berarti mungkin ya saya harus meningkatkan sekolah ini supaya gaji saya bisa naik. Artinya boleh sekolah itu dijadikan sebagai instrumen bagi guru yang bersangkutan, ya, anak-anak muda itu, untuk dalam rangka meningkatkan penghasilannya sendiri sebetulnya. Boleh begitu, Pak? Harusnya gitu, tapi bukan untuk individu. Jadi itu harus, kalau ini institusi, harus institusi yang dibesarkan bersama dan dinikmati bersama. Jadi bukan individu yang saya dapat, Pak Tarmizi guru juga tidak dapat. Nah itu kalau begitu membawa nama institusi, kita harus komitmen tadi. Institusi kita besarkan, penghasilan menjadi besar, kita semua menikmati kebesaran dari usaha-usaha kita ini. Itu harus komitmen itu yang harus ditanamkan betul itu supaya tadi ya. Nah, tetapi kalau tadi saya ingin besar gitu, ya kalau atas nama pendidikan ya kita buat bersama. Gimana tadi untuk kita tadi gaji kita menjadi tambah besar. Selalu sekolah gaji tambah besar kalau muridnya banyak. Kalau prestasi sekolah itu hebat. Kalau beberapa kegiatan sekolah itu bisa mendatangkan ekonomi atau bisa mendapatkan peluang yang macam-macam. Itu kan berarti ayo kita kerja membuat sekolah seperti itu dulu. Iya. Ya, itu. Kalau kita sudah berani membuat sekolah itu tadi. Tapi tadi jangan lupa dari aspek manajemen, begitu dia bagus dan besar, ya harus berbagi sama, menghargai orang yang sudah kerja keras. Ya, artinya penghasilan guru atau tingkat kesejahteraan, katakanlah pihak-pihak yang membangun sekolah itu sebagai efek sertaan dari apa yang dia sumbangkan kepada lembaga itu. Jadi kalau menggunakan agama barangkali Pak Husni, ya rezeki itu kan ngikut aja, Pak. Betul. Jadi Tuhan Maha Tahu, Maha Kaya. Apabila kita berbuat baik dalam hari ini ke lembaga pendidikan, maka rezeki akan datang secara otomatis. Ya. Sebetulnya apa tidak mengakibatkan Pak, komersialisasi pendidikan? Iya, itu komersialisasi pendidikan itu biasanya muncul itu yang nama komersial oleh pendiri kan. Pendiri
ya ingin tadi ya dia mendapat penghasilan lebih besar dari pengeluaran yang dia dapatkan. Yang komersialisasi itu biasanya dari si pemilik sekolah itu kan gitu ya. Ya kan gitu. Kalau gitu ya kita setelah besar tadi maka yang diutamakan tadi kepada pemilik yang besar. Yang ini mungkin dapat tapi sekedarnya. Ya ini dan bedanya kan di situ. Kalau di komersialisasi pendekatan yang di sana. Tapi kalau yang kita harapkan tadi, ketika besar bersama. Ya dihitunglah kayak orang saham lah gitu ya. Sahamnya oke ini kalau modal ya mendirikan segini ya ini. Tapi yang ini harus diberi peluang yang besar itu. Jadi komersialisasi sekolah itu biasanya muncul karena terlalu mementingkan ya uangnya itu sehingga semua dinilai dengan uang. Nah itu biasanya sekolah menjadi lebih mahal, semua kegiatan di sekolah dihitung dengan uang gitu ya. Ya mungkin menjadi sekolahnya bagus ya karena alasan mereka peralatan perlu, ya tambah ini perlu, tambah semua perlu, ya menjadi total kita menjadi besar. Nah tapi begitu dia menjadi besar, kan sekolah itu tadi hanya terbatas untuk orang kaya aja yang bisa masuk ke sana. Ya, jadi komersialisasi tentu tidak dibenarkan di dalam proses pendidikan. Tetapi upaya untuk lebih mensejahterakan guru, upaya untuk lebih melengkapi sebagai fasilitas-fasilitas pendidikan itu mutlak. Meskipun dengan konsekuensi lalu harus ada biaya. Ya. Kira-kira begitu. Kalau sekolah-sekolah yang sudah banyak di kota-kota besar itu termasuk komersialisasi bukan, Pak Husni? Ada beberapa yang sudah komersialisasi, tapi ada beberapa yang saya lihat ya dia menyebut itu ya noble industry. Noble industry itu artinya industri tapi kemuliaan yang dianukan gitu ya. Jadi kenapa mahalnya sekolah itu dikembalikan kepada penikmat sekolah. Ya itu jadi dana itu dikembalikan pada penikmat sekolah siapa? Murid-murid, ya gurunya, ya tenaga admin. Itu kan jadi mereka diberi peluang menikmati itu sehingga dia mengambil untuk dirinya itu kecil. Sebenarnya itu yang namanya disebut dengan beberapa orang kaya mencoba buat noble industry karena dia punya penghasilan lain untuk hidup. Tapi ini saya ingin jadikan sekolah ini menjadi tadi tempat saya mengabdi kan gitu. Nah, itu jadi ketika seperti itu ya komersialisasi mereka ya boleh saja kan karena tadi melukan tapi yang nikmati yang susah itu kan komersialisasi yang nikmati sendiri. Iya. Nah, itu anunya. Tapi kalau dikembalikan kepada semua orang yang membayar ke situ menikmati dan semua orang lain bisa ikut karena kita lihat kan gini. Salah satu bentuk sekolah yang mahal itu ya sebenarnya dia punya peluang untuk membantu sekolah lain. Misalkan saja ya, ada sekolah yang di sekitarnya. Dia bisa membantu misalkan melatih guru-gurunya itu setiap 3 bulan sekali gitu gitu ya. Itu adalah bentuk tadi nilai komersialisasi itu akan mulai dirasakan oleh masyarakat bahwa oh iya ya, ini juga kami menikmati ini. Tapi kalau dia sendiri tadi sekolahnya dengan kan ini mungkin orang ini menggerutu terhadap mereka. Kami dia kan menjadi macet daerah ini, oh ya juga anak-anak jadi ramai gitu ya. Nah, tapi itu kalau dia mencoba seperti itu, jadi nilai komersialisasi itu diminorisasi untuk berbagi tadi. Ya semacam CSR kalau di dunia usaha. Iya, CSR. Hanya CSR itu kadang-kadang kita lihat ya kurang tepat sasaran juga ya. Banyak orang yang di sekitarnya ini harusnya orang yang sekitar itu yang utama dulu kan. Ini kan mungkin orang lain yang nunjuk ini ya kan ada faktor interest tertentu ya, tapi harusnya yang diutamakan oleh CSR itu adalah orang sekitar karena penderita terhadap kehadiran itu adalah orang sekitar. Sama dengan sekolah tadi, begitu sekolah itu bagus, jangan lupa ada sekolah lain yang mungkin yang kurang bagus atau ada anak yang tidak sekolah. Jangan sampai sekolah yang mahal dan bagus itu hanya menjadi tontonan bagi masyarakat sekitarnya. Sementara masyarakat sekitarnya kesulitan untuk akses menyekolahkan anaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk
kembali lagi pada perbincangan kami yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.